Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Feby Febrianti dengan my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Nah, pada malam hari ini saya akan masih membahas tentang manajemen kurikulum. Oke, pada bab ini kita akan membahas tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Yang kedua, menggunakan alat sarana dan prasarana pendidikan yang tepat. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan, sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan sebagainya. Sedangkan rencana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah seperti ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Tahu nggak apa arti pengertian sarana dan prasarana pendidikan? Tidak. Sarana prasarana merupakan bagian dari integral dari keseluruhan kegiatan pembelajaran di suatu pendidikan, mempunyai fungsi dan peran dalam pencapaian kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Agar sarana prasarana tepat guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, diperlukan suatu analisis kebutuhan yang tepat dalam perencanaan dan pemenuhan. Adapun alat pembelajaran merupakan alat-alat yang digunakan untuk rekam-rekam. Nah, ada lagi alat pembelajaran, merupakan alat-alat yang digunakan untuk merekam-rekam bahan pembelajaran atau alat melaksanakan kegiatan belajar yang disebut dengan kegiatan merekam, berupa menulis, mencatat, melukis. Alat pembelajaran digunakan guru untuk menulis pembelajaran termasuk juga kapur, spidol, dan penghapus papan tulis. Selanjutnya ada alat peraga, merupakan alat yang digunakan untuk meragakan atau mewujudkan menjadi terlihat seperti manusia mempunyai raga jasmani fisik karena manusia terlihat. Selanjutnya ada konsep dan ruang lingkup pembiayaan dalam pendidikan. Undang-Undang SPN Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dalam terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sumber keuangan sekolah, orang tua, pemerintahan pusat, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa, pemilik sekolah atau yayasan. Kategori biaya pendidikan: A. Biaya langsung dan tidak langsung, B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi, C. Pendekatan biaya satuan pendidikan. Fungsi pembiayaan pendidikan yaitu yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien dalam arti dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang selanjutnya, tiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Yang keempat, mengembangkan target-target yang akan dicapai sekolah. Adapun pelaksanaan pembiayaan pendidikan, menurut Allah dalam Malaysia paling tidak ada 3 persoalan pokok manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu financing, menyangkut dari mana sumber daya diperoleh. Yang kedua, budgeting, menyangkut bagaimana dana pendidikan dialokasikan. Yang ketiga, accountability, bagaimana anggaran diperoleh, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Pengawasan pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah auditing, yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan melalui ke pihak yang berwenang. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah atau RPBS
Penyusunan RPBS sebaiknya menggunakan analisis SWO baik segi hukum, tuntutan zaman, keberadaan sekolah atau visi dan misi, stakeholder, output yang diharapkan. Tujuan penyesuaian anggaran ini selain sebagai pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya juga sebagai pembatasan dan pertanggungjawaban sekolah terhadap uang-uang yang Baiklah, adapun strategi pembiayaan pendidikan yang berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Strategi itu sendiri dipengaruhi oleh misi organisasi atau lembaga sekolah dan lingkungannya. Strategi secara sederhana didefinisikan sebagai mengelola atau membiayai pembiayaan pendidikan di sekolah, sumber dana yang diperlukan dalam pembiayaan pendidikan, alokasi dana dalam pembiayaan pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton sampai akhir video saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video saya bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.